Ulang 3 kali ya. Supaya waktu ibu baca ulang 3 kali itu udah nyambung 3 loh Bu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izinmu ya Allah, saya. Ibu baca yang harapan terhadap anak apa? Ya baca yang terhadap suami, yang masih ada suaminya. Yang bapak-bapak yang terhadap istri, monggo. Terhadap diri sendiri. Ibu kencengin, harus dikencengin. Sebab baru kita tulis kan, nah maka harus ulang supaya apa? Supaya sambungan otak yang baru tentang harapan ini bisa mengcounter tentang ya sambungan desain yang negatif ini. Bisa paham sampai sini Bu? Jadi kan ini udah keseringan nih ibu ngomong nih pura-puranya nih ya Bu. Pura-puranya nih otak suuzon nih ya Bu, pura-puranya punten ya. Habis biar gampang. Ini nih yang sebelah sini nih ya. Sebelah sini kan masih baru nih. Ya kan? Tadi kan kita disuruh meredesigning the brain, mendesain ulang. Akhirnya kita tulis harapan kan? Tersambung di sini nih Bu. Tapi sambungan ini baru satu, begini Bu, tangannya Bu satu. Kena temannya Bu, satu. Di sini udah 5, coba ibu 5 begini ke teman nih. Ya kan? 5 tahun nih ngomongnya begini nih. Ini baru 1 kali. Kalau ini nggak diulang-ulang, desain baru tidak diulang-ulang, tetap kalah dengan desain lama. Ya? Apalagi desain lama ini ya udah tahunan. Paham ya Bu? Nah sekarang, adakah cara untuk mempercepat desain baru mengalahkan desain lama? Mau nggak begitu Bu? Sadap. Oke? Siap? Sip. Ada. Makanya orang sering bilang namanya kuantum. Kuantum ikhlas. Ikhlasnya dipercepat. Kenapa? Keselnya udah lama. Marahnya udah lama. Makanya ikhlasnya mau dipercepat. Emang beruntung ikhlas dipercepat? Iya. Beruntung banget. Kenapa? Nanti jalan di badan, bikin badan kita jiwa kita sehat. Dan yang kita tarik peristiwa sehat. Jadi kalau ibu merasa saya sudah jatuh tertimpa tangga diinjak-injak, berarti itu ibu yang tarik. Ibu yang tarik. Setiap manusia punya magnet tersendiri. Dia termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 23. Maka bismillahirrahmanirrahim, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Allah berfirman seperti itu. Ibu mau sering ucapin yang B atau yang A? Betul ya? Mau kuantum? Oke. Kalau mau kuantum, waktu ibu ucapin, ibu bayangin. Coba yang buat suami deh, yang buat suami. Ada nggak yang suami tadi harapannya ibu apa? Setia padaku selama aku sehat, gituin dong Bu. Ya iyalah. Ya. Nah sekarang bayangin suami ibu setia sama ibu, bisa nggak ngebayanginnya? Suami sendiri ya Bu? Enggak, takutnya ada koslet nih. Ibu sebelah bayangin nyamper. Bisa begitu. Namanya ada sinyal. Pas lagi bayangin suami kita, kenapa beda mukanya? Oh dari ibu sebelah. Nyamber, kan ada sinyal. Kalau ibu kebayangnya langsung berbeda, ulang lagi. Astagfirullahaladzim, bukan ini ya Allah. Udah bisa bayangin gak Bu? Bayangin ya. Ya kita pejamkan mata yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang dulu. Buang lewat mulut. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Ya, ibu sebutkan harapan ibu terhadap anak tadi. Ibu sebutkan 3-tiganya dan ibu bayangkan, ibu visualisasikan apa yang ibu harapkan sudah terjadi. Sudah terjadi. Anak kita sehat, anak kita sukses, anak kita ya tetap soleh, tetap di keimanan Islam, tetap ihsan. Ihsan itu adalah melakukan sesuatu dan percaya Allah yang menyaksikan. Itu ihsan. Ya. Udah bayangin Bu? Lihat anak kita yang khawatir ya, anak kita, mantu kita non muslim, ibu bayangin mantunya seiman. Bayangin Bu, bayangin. Aktifkan otak kanan ibu, karena pembayangan itu di otak kanan, visualisasi. Oke. Baik, sekarang sama suami, apa yang ibu harapkan? Bismillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Ya ingat, kalau ibu lupa apa yang ibu tulis, ibu boleh melek, lihat lagi tulisannya. Yang B. Oke. Ya. Bayangin. Di depan ibu ada suami ibu.
Dia memeluk ibu, dia senyum sama ibu, dia tertawa, dia belai ibu. Sampai akhir hayat, ibu satu-satunya istrinya yang sehat walafiat mendampinginya. Bayangin ya Bu. Udah. Sekarang apa harapan ibu terhadap diri ibu sendiri? Menjadi ibu yang bagaimana? Bayangin ya Bu. Terus bayangin sampai saya minta kedua tangan ibu kepalkan. Kepalkan, ikat dengan sebuah emotional anchor atau jangkar emosi. Ya, kepalkan tangan ibu, bilang amin ya Allah. 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 Yang sudah, tarik napas panjang, buka mata perlahan-lahan. Ya. Itu cara cepat untuk membuat sambungan di otak yang baru, di sel yang baru, ya, bekerja lebih cepat. Jadi bukan cuma diucapkan, harus dibayangkan. Karena kalau diucapkan dia lamban. Padahal ini sudah terlalu lama, pikiran-pikiran buruk kita itu. Tadi bisa kebayang suaminya Bu? Bu Aisyah, saya susah banget membayangkan. Ada cara lain, tenang Bu. Karena saya tahu perempuan sulit visualisasi, lebih jago laki-laki visualisasi. Ya, Bu Aisyah, saya ngebayanginnya kok hilang timbul ya Bu. Ada yang begitu emang? Nggak apa-apa Bu. Ada ibu yang detil banget. Dia lihat suaminya pakai baju apa tadi, sepatunya, ya Allah sampai kayak gitu banget. Sisirnya belah kanan, dia lihat kayak gitu. Ada yang begitu Bu. Itu karena watak ibu. Watak detail, melankolis, ibu bisa melihatnya detail. Watak sanguinis atau watak yang artis dan watak sutradara, koleris itu timbul-timbul. Nggak apa-apa, itu sudah termasuk membayangkan. Emang beda dengan sebelahnya yang ibu melankolis. Makanya nggak usah nanya, ibu tadi kebayang apa, nggak usah. Nanti ibu sakit hati. Karena setiap watak beda Bu, paham ya? Bahkan ilmuwan yang menemukan teknik visualisasi, waktu anaknya sakit, anaknya ketabrak sakit. Itu namanya Sandy McGregor, ilmuwannya dari Australia. Anaknya ketabrak sakit patah-patah, kakinya patah, ini patah dua, ini patah dua. Tangannya patah dua, ini patah dua, Bu bayangin Bu. Tapi masih hidup tuh anak. Jadi dia ikhtiar kan, di Australia waktu itu. Wah dia udah gak bisa apa-apa, uang banyak gak bisa apa-apa, paling operasi. Anaknya begini tuh, masih hidup tapi. Akhirnya dia belajar cara ya membuat sambungan otak pengharapan. Ya, mereka bukan agamanya Islam, tentu dia tidak bilang Allah, dia bilang ya Tuhan. Ya Tuhan. Dia bikin seperti itu. Tetapi dia nggak bisa visualisasi, dia nggak bisa ngebayangin. Akhirnya apa dia cara membayangkan? Dia membayangkan titik hitam saja. Itu pun sudah bermakna. Paham ya Bu? Ini agar ibu yang tadi ngebayangin hilang timbul. Buka suami, ganti lagi. Itu nggak apa-apa. Takutnya ibu merasa gagal. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu karena watak. Paham ya Bu? Sandy McGregor hanya lihat, dia bayangin ya Tuhan, selamatkan anakku bisa jalan. Dia berharap anaknya jalan kembali. Dia cuma bisa lihat titik hitam. Kenapa? Dia nggak biasa menghayal, dia nggak biasa visualisasi. Dia lihat titik hitam saja itu. Terjadi itu 6 bulan anaknya jalan, kaki patah 4, 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau mau cepat, desain ulang otak yang baru dengan teknik sebut dan bayangkan. Kalau ilmu dari Neuro-Linguistic Program namanya, yang menyebut itu sering diistilahkan afirmasi, affirmation, membayangkan sering disebut istilahnya visualisasi. Paham ya Bu? Jadi kalau ada pengharapan-pengharapan baik, ibu sebutkan dan ibu bayangkan berkali-kali. Ya, paling bagus habis sholat, dalam keadaan saum, wah itu luar biasa. Habis sedekah, luar biasa. Maka pengharapan ibu akan jalan di badan, ibu sehat, jadi ibu yang asik, nggak jutek. Ya, anak lihat ibu gembira, suami lihat ibu gembira. Suami saya pernah bilang sama anak saya, nak, kalau kamu jadi cari istri, ya satu patokannya, anakmu lihat ibunya, lihat istrimu dia senang, ya. Artinya apa? Artinya kita harus sehat dengan berpikiran, ya husnuzon, maka dia berpengaruh pada tubuh kita, berpengaruh pada wajah kita Bu. Paham ya Bu? Iya.
Dan harapan ibu tadi akan didorong oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Ibu tadi berharap dia dilindungi oleh Allah dari gangguan macam-macam. Nanti ada caranya tuh Bu. Karena ibu ya, harapan ibu sudah ibu pancarkan ke alam semesta, Allah yang atur. Setiap anak ibu pergi nge-gym, itu G-nya nggak datang. Itu sudah ya tangannya Allah yang jalan. Tapi harus ibunya minta. Paham ya Bu? Anak ibu lagi di terminal, duduk nungguin bus, di sampingnya bandar narkoba. Entah kenapa obat-obatannya gelinding jatuh. Itu karena kita. Inilah yang disebut juga doa seorang ibu. Paham ya Bu? Dan sinyal ibu sama dengan sinyalnya anak. Waktu itu kita sudah belajar ya. Kenapa kok bisa sinyalnya ibu sama sinyal anak? Ada sel di dalam tubuh manusia yang membentuk sinyal ini, namanya mitokondria. Itu dari ibu, bukan dari bapak. Mitokondria di tubuh saya, itu dari sel telur ibu saya. Ibu saya namanya ya Ibu Hermina binti Ishak. Bukan dari ayah saya Dahlan Hussein. Ibu juga gitu. Diri ibu, mitokondrianya dari ibunya ibu, bukan dari bapak. Anak saya Lanang Priyo Kakung Jaler Ragil, mitokondrianya dari saya. Suami saya Priyanto Sismadi, mitokondrianya dari ibunya. Paham ya Bu? Emang apa gunanya Bu Aisyah? Mitokondria itulah yang membuat energi. Jadi kalau ibu mau anaknya semangat, ibu harus semangat. Semangat anak itu karena dari ibunya loh. Ya.